Komitmen lagi waktu kita mengatakan kita mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Bapa, hamba-Mu mau melakukan firman-Mu dengan segenap hati. Karena tujuan hidup kami adalah untuk menyenangkan hati-Mu Yesus. Haleluya. Thank you Jesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Komitmen lagi waktu kita mengatakan kita mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Bapa, hamba-Mu mau melakukan firman-Mu dengan segenap hati. Karena tujuan hidup kami adalah untuk menyenangkan hati-Mu Yesus. Haleluya. Thank you Jesus.
Puji Tuhan. Selamat malam. Shalom. Kurang keras. Shalom. Puji Tuhan. Malam hari ini kalau kita boleh ada semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Sebab Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Malam hari ini kita patut menaikkan pujian, syukur kita kepada Tuhan karena Dia begitu baik dalam hidup kita. Kita akan masuk dalam ibadah kita. Mari kita fokuskan hati pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Yesus. Amin. Rohmu yang hidup penuhiku,
menyerahkan setiap hidup kami. Amin. Seluruh hidupku di altarmu menyembahkan. Aku percayaku berserah penuh di hadirat.
kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Bahkan tubuh jiwa roh kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Roh Kudus Allah yang berkarya dalam setiap kehidupan kami. Ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dari awal pertengahan hingga berakhirnya Bapa, biarlah berjalan seturut dengan kehendak daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap memuji memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita tetap bangkit berdiri. Yang merasa bahwa kita adalah umat pilihan Allah, coba lambaikan tangan. Haleluya. Amin. Kita memuji Tuhan. Kita adalah umat pilihan Allah. Yes. Jadi
Capek? Capek berdiri? Coba yang baju ini capek berdiri? Coba suara yang keras. Tidak. Capek berdiri? Iya karena kalau upacara lama toh. Jadi kalau untuk Tuhan biar 2 jam berdiri. Haleluya. Kurang keras. Haleluya. Kurang keras. Haleluya. Coba beri kemuliaan untuk Tuhan. Kita memuliakan nama Tuhan. Hatiku percaya. Tuhanlah kekuatan dan pasturku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Dari awal Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan pasturku, gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara kota perlindungan. Engkau selalu bersekutu, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan pasturku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara yang kota perlindungan. Engkau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Haleluya Tuhan. Engkau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Engkau selalu bersyukur,
dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita akan membuka hati, kita fokuskan hati kita, pikiran kita kepada firman Tuhan. Haleluya. Hati kami percaya Tuhan, oh Engkau hadir di tempat ini. Kalau kami datang dengan kosong, kami tidak akan pulang dengan kosong, tetapi kami yakin kami akan membawa berkat yang daripada Tuhan. Haleluya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami sadar Tuhan, kuasa-kuasa iblis akan selalu menaikkan konsentrasi kami untuk bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Namun pada malam hari ini Tuhan, kami panggil nama yang penuh kuasa kami sendiri, itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap untuk mendengarkan firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Merdeka. Merdeka. Merdeka semangat. Amin. Puji Tuhan. Saya tidak berlama-lama karena tadi sudah telepon dari Jawa Indah. Saya harus kembali ke Manado karena bus yang di muka Polres itu sudah ada penggantinya. Karena musibah kemarin mereka sudah telepon. Terima kasih kepada Tuhan, Ibu Gembala, Bapak Max, anak istri, jemaat Tuhan. Saya minta maaf kalau ada kesalahan saya dalam perkataan selama kurang lebih 2 hari 1 malam. Saya pikir nanti sebentar jam 3 mungkin teman-teman saya yang di rumah sakit sudah pulih, yang kena gas kemarin di dekat Mamuju. Ini Jawa Indah sudah telepon tadi, tapi saya percaya Tuhan masih rindu memberkati kita malam ini. Mari kita baca 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-24. Sambil Bapak Ibu bantu saya dalam doa supaya Jawa Indah masih menunggu. Haleluya. 1 Petrus pasal 2 ayat 24, mari sama-sama kita baca dengan iman. Mari berdiri, kita hormati firman-Nya. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. 2, 3. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk. Tadi pagi saya juga berbicara tentang pemulihan, dan malam ini Tuhan juga izinkan kita, saya dan saudara, menikmati bagaimana pemulihan Tuhan yang sempurna lewat bilur-bilur Yesus. Kalau para pejuang kita, mereka sudah mengorbankan darah dan nyawa demi kemerdekaan bangsa ini. Sebab itu merah putih darah yang suci. Demikian juga Yesus mengorbankan darah yang suci untuk keselamatan seluruh dunia. Dan dia berkata, ayat yang kita baca malam hari ini, oleh bilur-bilurnya, bukan kamu akan, bukan kamu nanti, tapi kamu telah. Amin. Kamu telah sembuh karena sudah dikerjakan oleh Yesus di atas kayu salib. Malam ini saya percaya semua yang hadir dan datang dengan kerinduan, dengan kebutuhan, dengan pergumulan masalah hidup, Yesus yang tahu, dia sudah lakukan, dia sudah pikul, dia sudah tanggung, sudah selesai di atas kayu salib. Dengan bilur-bilurnya persoalanmu, masalahmu, rumah tangga, pekerjaan kita sudah selesai dan pasti dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan. Amen. Tapi persoalan bagaimana supaya kita bisa alami hal ini? Yang pertama, ayat yang ke-18 sampai 20. Haleluya. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan perama, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena berbuat dosa?
Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Haleluya. Yang pertama adalah berbicara ketaatan. Ketika kita mengabdi kepada seseorang, ketika kita mengabdi pada satu instansi, atasan kita, yang Alkitab berkata mau yang bengis, mau yang perama, tetap taat. Amin. Ini adik-adik dari Polri, Brimob, ya sama Polri, TNI, mereka punya prinsip, biar salah, siap salah, siap salah, taat. Iya, betul tidak? NKRI harga mati kalau TNI, tapi kita kerajaan sorga harga mati sudah dibarai oleh bilur Yesus. Amin. Taat dan taat. Ishak adalah seorang pemuda yang lugu dan polos, dibawa oleh Abram ayahnya ke Bukit Moriah tanpa dia tahu. Tetapi hanya Abram dengan Allah, karena kovenan perjanjian, untuk mempersembahkan Ishak. Allah ingin melihat hati Abram, apakah dia sungguh-sungguh atau tidak. Dia naik, memikul Bapak, korban yang dari hati yang dalam dia taat. Dia melihat seorang bapaknya dia taat. Sampai Abraham ketika mau membangun mezbah, menyusun batu, kayu dia susun, saatnya Bapak mana domba yang bersembah. Berkata, berat. Engkau yang karena Ishak taat akan diikat tangan. Kalau itu yang Tuhan mau, memang berat taat, tapi di balik itu Tuhan sudah sediakan domba. Amin. Balik ketaatan ada mujizat. Amin. Berat, taat saja, tunduk saja pada yang perama maupun bengis, taat. Urusan dia sih, dia mau melakukan yang jahat, urusan dia dengan Tuhan. Tapi padahal baik. Kalau taatnya Sambo, oh, dia taat pada komandan, tembak-tembak. Memang dilema. Di sisi lain atasan, di sisi lain menyangkut jabatan, mau tembak tidak. Tapi Bapak Ibu, kita sebagai anak-anak Tuhan pasti suatu saat akan dipertemukan pada pilihan kita. Karena Tuhan taruh kehendak bebas. Adam dan Hawa ditaruh itu di Taman Eden. Silakan pilih. Mungkin bawahan Freddy Sambo, dia lebih memilih tunduk pada atasannya daripada tunduk kepada Tuhan. Kalau Yesus tidak, silakan saya disalibkan. Yang penting seluruh dunia diselamatkan. Pertaruhan nyawa. Pada akhirnya harus berhadapan dengan hukum. Matius pasal 18 ayat 18. Apa yang kau ikat di dunia ini, itu yang terikat di sorga. Apa yang kau tabur di dunia ini, itu yang tertabur di sorga. Kecil besar apa yang kita lakukan dicatat oleh Allah. Amin. Sering dibalik masalah itu berat, tapi kita belum tahu rahasianya Tuhan. Tidak pernah mungkin masuk akal. Maria menangis di kaki Tuhan. Seandainya Yesus, engkau sudah datang sebelum Lazarus mati, dia tidak akan mati. Tapi adakah di balik pikiran Maria dan Marta bahwa Lazarus akan dibangkitkan? Maria dan Lazarus membatasi kuasa Allah.
Jangan pernah membatasi kuasa Tuhan dalam hidup kita. Biarkan Tuhan bekerja, taat atas firman. Mau berat mau ringan, pandang Tuhan. Haleluya. Maka bilur-bilur Yesus akan menjadi bahagian kita. Haleluya, anak-anak muda. Ya memang pilihan ada pada kita. Mau memilih pasangan hari-hari ini. Wah, betul. Laki-laki diciptakan, pria diciptakan, Alkitab bilang dari mana? Debu, tanah. Perempuan dari tulang kaki. Tulang rusuk. Menurut penelitian, tulang rusuk itu ada 3 jenis. Tulang rusuk asli, tulang rusuk palsu, tulang rusuk melayang. Loh, saya puji Tuhan, sudah 29 tahun mengarungi bahtera rumah tangga, saya menemukan tulang rusuk yang asli. Jangan kira rumah tangga hamba Tuhan tidak ada persoalan. Namanya manusia. Oh, masih hidup saya katakan tadi. Tidak akan pernah luput dari masalah. Tapi itu terletak pada kita. Tuhan tidak pernah paksa. Kita mau taat atas firman-Nya atau tidak. Ketika kita taat pada firman-Nya, mujizat Tuhan jaminan dalam hidup kita. Bukan cuma mujizat, kan nyawanya jaminan. Mau apa lagi? Darahnya. Taat kepada Tuhan. Nuh taat, ukuran bahtera seperti itu. Sekian hasta, panjangnya, lebarnya, tingginya, sekian itu. Nuh tidak menambah dan tidak mengurang. Walaupun harus dibuat di atas bukit. Tanpa masuk akal. Jauh dari laut. Tapi karena itu perintah Allah. Dan dibalik itu ada rencana Tuhan. Untuk menyelamatkan Nuh sekeluarga. Dia diselamatkan oleh Tuhan karena ketaatannya. Yesus pun lakukan itu sampai dia mati di atas kayu salib. Amin. Yang kedua, mujizat Tuhan dan bilur Yesus akan kita alami. Di ayat yang ke-21 dan 22. 21 dan 22. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. 22. Ia tidak berbuat dosa. Dan tipu tidak ada di dalam mulut. Yang kedua. Haleluya. Yang kedua, mengikuti jejak dan teladan Yesus. Saya katakan tadi kenapa Yesus harus lahir di Israel. Tidak di Mamuju, tidak di Makassar, tidak di Manado. Kenapa? Rahasianya kan tadi salah satunya dalam Roma pasal 11 ayat 28 untuk Israel dan kita. Penyelamatan Tuhan itu rencana Allah luar biasa. Amin. Dan memang kenapa dia harus hadir? Kenapa dia harus datang? Tidak perlu, kalau dia memang Allah. Berapa lama? Semua dunia selamat, tidak perlu saya diselipkan. Siapa mau lawan? Sing tara lawan. Orang Ambon. Kuasa ada di tangan Tuhan. Tapi kenapa dia harus lahir? Sedangkan Yesus sudah lahir. Pandangan-pandangan tentang pemahaman tentang kebenaran tentang Yesus sudah berbeda. Sudah lahir. Dia lahir. 8 hari dia diserahkan. Ikuti teladan. Ini Alkitab bilang. Kemudian dibaptis umur 30 tahun. Itu dia harus hadir. Kemudian puasa. Mati, ya kita mati. Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Kita tidak menutup kemungkinan. Kalau iman kita bangkit pada hari yang ketiga. Yesus bisa. Dan sekarang dia naik ke sorga. Yohanes pasal 14 ayat pertama dan ketiga. Apa dia katakan? Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian aku tentu tidak mengatakannya kepadamu. Sebab di rumah Bapakku aku menyediakan tempat bagimu. Supaya di mana aku berada kamu pun berada. Kerinduan Yesus. Dia sudah menyediakan rumah, tempat, kafling, perumahan bagi kita. Bukan untuk siapa. Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat 3 dan seterusnya. Tadi pujian, aku jalan, kebenaran,
Dan jalan, haleluya, jalan, dia buat jalan. Salah sendiri kalau salah jalan. Dia enggak paksa. Yang penting dia sudah datang di dunia ini, jalan yang benar. Akulah jalan. Men, ikuti jejaknya. Kalau mau bilur Yesus, kita alami mujizat Tuhan malam ini. Dan pasti itu bukan untuk ciptaan lain, bukan untuk orang lain. Bersyukur malam ini Bapak Ibu, adik-adik, pemuda, remaja hadir. Itu untuk kita. Firman Allah, dan Allah tidak pernah kebetulan, Tuhan tidak pernah keliru. Hamba Tuhan pernah keliru. Mau hitung jemaat yang hadir tidak? Tidak mungkin punya absen. Berapa kali hadir tidak? Tapi Tuhan tidak pernah berhutang. Ketika kita datang malam ini, kuasa bilur Yesus ada untukmu. Percaya, Yesus selalu berkata, jadilah menurut imanmu. Jadilah menurut keyakinanmu. Haleluya. Haleluya. Mau punya tulang rusuk yang asli, mau punya pasangan yang asli, ya minta kepada Tuhan. Tuhan tidak mau kasih yang tidak bagus, selalu dari Tuhan yang terbaik. Amin. Kenapa kita sering kecewa? Ya karena kita lah yang salah, mungkin salah pilih. Ada ilustrasi dari Bapak Pendeta Gilbert Lumendong. Ketika kita menikah, wah, 1-2 tahun mungkin happy. Masuk ke tahun 3-4, ya sudah mulai jelas. Namanya bahtera rumah tangga, wah jelas. Dan persoalan masalah dan orang yang paling menyakitkan hati kita, sudah orang yang paling dekat dengan kita. Nah mungkin orang jauh sakitkan kita tiap hari, orang yang dekat kita. Sebab itu, kalau tidak mau disakiti, jangan menyakiti. Kalau tidak mau dibohongi, jangan membohongi. Kalau tidak mau didustai, jangan mendustai. Haleluya. Iya, Alkitab bilang apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Kalau tidak mau dikecewakan, jangan mengecewakan. Setia hingga akhir. TNI bilang, "Toh." Haleluya. Dan bukan kebetulan kalau adik-adik yang dipilih oleh negara punya tanggung jawab. Bukan kebetulan, ada tanggung jawab yang Tuhan beri dan Tuhan pilih dari dalam hati. Daud saja, dia seorang gembala domba di hutan, siapa mau tahu? Tapi hatinya Tuhan tahu. Amin. Tidak kebetulan dipilih. Tapi dari hari ini besok seterusnya ada tanggung jawab. Berat memang. Resikonya nyawa. Membela negara, taat. Amin. Tapi yang terpenting, bela kebenaran Allah. Pasti Tuhan bela. Daniel saja dihukum kok di gua singa. Perhitungannya kalau normal pasti dimakan singa. Pasti. Tapi kenapa Tuhan bisa robah hukum alam? Sadrak, Mesak, Abednego, hukum alam, api harus makan, dibakar. Yang melempar itu yang terbakar. Api dihanguskan 7 kali lipat. Tetapi ketika di dalam api, raja melihat yang dilempar 3, ada 4 yang di dalam. Kalau dia sanggup menolong Sadrak, Mesak, Abednego, percaya dia pasti tolong saya dan saudara. Peristiwa yang saya alami kemarin, tabung gas bocor, bus itu full AC, 5 itu memang kami angkat 1 anak, saya pikir sudah memang innalillahi. Menghirup udara, oksigen di bus semua tertutup, terputar. Tapi saya masih ada karena anugerah Tuhan. Hidup kita selangkah dengan maut. Jangan pikir saya masih muda, saya masih kuat, saya masih sehat. Sebentar malam, wah, enggak tahu, semua di tangan Tuhan. Tapi selagi kita hidup, mari berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Teladan Yesus, dia sudah beri, tinggal kita ikuti.
Kalau kita tidak akan terima janji Allah, rumah Bapa, oh rugi sendiri. Yesus sudah buat dengan kerinduan supaya di mana aku berada, jemaat Bukit Hermon pun berada. Amin. Iya, bukan untuk ciptaan lain dia mati. Untuk kita, bilur Yesus bukan untuk orang lain, tapi untuk saya dan saudara. Terbuka hati menerima kuasa Allah, mujizat Allah malam hari ini terjadi dalam hidupmu. Amin. Tapi kok kuasa Tuhan masih berlaku? Yang ketiga, ayat yang ke-22 dan 23. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil, dan seterusnya dan seterusnya. Haleluya. Tadi ia tidak berbuat dosa. Memang Yesus tidak pernah berbuat dosa, tapi kenapa harus Yesus disalibkan? Saya dan saudara berbuat dosa, tapi kenapa harus Dia yang tanggung? Dan seterusnya, dia berkata bahwa ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Kerendahan hati. Proses Tuhan. Orang yang rendah hati pasti sabar. Sabar. Biar orang lain chat begini, tak 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 tak. Dulu caci maki dengan mulut banyak, sekarang sudah dengan jari. Patak tiktok. Iya. Menghina, merendahkan kita. Jangan digubris kalau kita percaya Tuhan. Karena Alkitab berkata Dia hakim yang adil. Suatu saat kebenaran pasti timbul. Amin. Mungkin saat ini kita dijelekkan, dihina, difitnah. Yesus sementara naik ke Golgota. Oh, dicambuk, diludahi, ditendang bukan karena Yesus yang berdosa, tapi karena kita. Tapi Alkitab berkata, Dia bagaikan seekor domba yang keluh dibawa ke pembantaian, kata Nabi Yesaya. Dia diam karena melihat jemaat GPDI Bukit Hermon Mamuju. Iya. Dia diam. Dia tidak membalas dengan mencaci maki, tapi dia menyerahkan kepada Bapa. Bapak Ibu, pemuda remaja, kuatkan imanmu, serahkan kepada Tuhan. Bentuk apa? Penghinaan, fitnahan, caci maki yang menyakitkan hatimu, serahkan kepada Tuhan. Suamimu menyakitkan engkau, berdoa. Istrimu menyakitkan engkau, berdoa. Kalau istri, suami menyakitkan lalu kita marah-marah, saya katakan tadi, menambah kita punya dosa. Tapi doa kita di hadapan Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Abraham, seorang bapa yang mengalah terhadap Lut. Ketika baku rampas domba, gembala-gembala Lut dan Abraham. Abraham, seorang bapa. Kalau engkau ke selatan, aku ke utara. Kalau engkau ke kiri, saya ke kanan. Kalau engkau ke timur, aku ke barat. Abraham, karena dia pegang janji Allah. Dimanapun kita berada, dimanapun Bapak Ibu berada, tidak menjadi masalah berkat Tuhan. Berkat Tuhan tidak akan pernah dibatasi dengan hal-hal jasmani. Kalau Tuhan angkat saudara, tidak ada tangan manusia yang bisa menjatuhkan engkau. Iya. Haleluya. Oleh bilur-bilurnya kita telah dipulihkan, disembuhkan. Kuatkan hatimu. Haleluya. Haleluya. Memang, aduh Pak Pendeta, tiap hari saya dimarah-marahi. Tiap hari, wah, Tuhan mengizinkan segala sesuatu punya tujuan. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Semakin timbul kepercayaan kita. Demikian juga Paulus dan Silas di dalam penjara. Mereka dipenjara karena Injil, tapi mereka memuji Tuhan. Pada malam hari, malaikat diperintahkan Tuhan untuk menggoyahkan
sendi-sendi penjara. Terlepas pujian. Kalau ada persoalan, berusahalah. Bangun, nyanyi. Pujian kepada Tuhan mengandung kuasa. Amin. Tembok Yeriko, sekolah minggu kita sudah pernah dengar. Roboh dengan pujian. Pujian penyembahan juga luar biasa. Kalau firman Allah seperti malam hari ini, hanya kita nikmati ketika kita masih di dunia. Kalau di sorga sudah tidak ada khotbah. Tinggal apa? Pujian penyembahan. Khotbah apalagi, Yesus sudah di sana. Betul tidak? Kuatkan pujian penyembahanmu kepada Tuhan. Bukan berarti tidak perlu firman. Di dunia perlu sekali. Sangat-sangat perlu firman Allah. Karena dia adalah Allah untuk menolong Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Saya percaya kuasa Allah malam hari ini. Bilur Yesus untuk kita. Jaminannya untuk kita. Jangan ragukan imanmu, kuatkan. Jangan biarkan iblis mencuri benih firman Allah. Seperti dalam Injil Matius. Perumpamaan. Dia curi ketika kita dengar, dia mau curi. Supaya kita khawatir, ragu dan bimbang terhadap firman Allah. Salah satu cara iblis. Ketika pulang, wah, bagus sekali ya firman Allah tadi. Tapi kenapa? Kenapa begini sampai di rumah, kenapa? Saya harus berhadapan dengan masalah ini. Masalah ini. Bapak Ibu, Tuhan bukan berarti tidak pernah tahu hidup kita. Tuhan bukan berarti tuli. Tuhan bukan berarti buta, tidak. Tapi dia sementara memproses kita. Dan percaya yakin di balik prosesnya Tuhan, ketika kita tetap setia kepada Tuhan, ada mujizat Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya. Engkau ada bersamaku. Dengan iman nyanyikan pujian. Haleluya. 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 Yesus Tuhan. Amin, amin, amin. Oh, ada bersama. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Iya. Kitalah yang merasa ditinggalkan Tuhan karena kekhawatiran. Tapi Tuhan tetap bertanggung jawab atas hidup kita. Tanggung jawabnya bukan hanya sekedar di firman mulut, tapi tanggung jawabnya seluruh hidup, darah dan nyawanya. Itu bentuk tanggung jawab kepada kita. Bukan hanya sampai di situ, sampai di sorga dia bertanggung jawab, siapkan tempat kita. Amin, 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 amin. Haleluya. Oh, tak pernah kau biarkan kasih-Mu. Engkau ada bersamaku. Haleluya. Mari angkat tangan, angkat tangan. Saya akan berdoa malam hari ini bagi kita semua. Haleluya, angkat tangan di hadapan Tuhan, angkat tangan. Ini dari hati kita. Kalau kita mau terima kuasa mujizat Tuhan, dalam bentuk apa kebutuhanmu saat ini, persoalan masalahmu, angkat di hadapan Tuhan. Haleluya. Kekuatan di jiwaku, oh, adalah bersama. Haleluya. Tak pernah ku ragukan. Katakan bersamamu Bapa. Oh, bersamamu. Amin. Bapa, lihat tangan umat-umat yang terangkat malam ini. Jawab dalam nama Yesus. Berkenan
anugerah-Mu besar melimpah. Bersama-Mu Bapa, mari jemaat Tuhan berdiri. Oh, oh, bersama-Mu Bapa, aku lewati sering kita menjalani menghadapi persoalan berat, tapi oleh anugerah Tuhan Dia menyertai, Dia menolong, Dia memberkati. Haleluya. Yesus yang bertindak, serahkan kepada Dia. Engkau yang bertindak. Haleluya. Memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Tuhan boleh perkenankan hamba-Mu bersama keluarga hamba Tuhan di tempat ini. Ibu dan Bapak Max, suami istri, anak-anak, jemaat Tuhan yang sudah melayani hamba-Mu. Tuhan kiranya melihat dan memberkati jemaat Tuhan dari pagi bahkan yang sampai malam hari ini. Anak-anak, pemuda remaja, orang tua yang hadir malam ini khusus menerima mujizat Allah, berkat Tuhan luar biasa. Karena firman-Mu adalah Engkau sendiri. Kami percaya yang sakit dalam nama Yesus disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang punya masalah dalam nama Yesus Tuhan Engkau memberikan jalan keluar, yang berdosa diampuni, yang terhilang dipanggil pulang oleh Tuhan, oleh firman. Terima kasih Tuhan, tolong perjalanan hamba-Mu di mana Tuhan kendaraan sementara menunggu. Tuhan tolong biar kiranya hamba-Mu dilindungi Tuhan dari tempat ini sampai ke Manado, bahkan sampai ke Sangir dengan perlindungan kasih Tuhan. Tuhan ampuni kekurangan keterbatasan hamba-Mu di tengah jemaah, di tengah keluarga hamba di tempat ini, bahkan di hadapan Tuhan dengan perkataan perbuatan hamba. Ampuni, dan kami percaya malam ini Tuhan kami diberkati oleh Tuhan. Mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Silakan. Silakan kepada Bapak. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan membawa korban persembahan kita. Kita angkat pujian, bernyanyilah, haleluya. Nyanyikanlah nyanyian syukur-syukur bagi Dia.
kegiatan kita sepanjang minggu. Haleluya. Salam sejahtera untuk kita semua. Inilah Warta Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Bukit Hermon, Mamuju. Selamat datang dan selamat beribadah kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Inilah judul kegiatan kita selama sepekan. Hari Jumat pukul 3 sore, doa dan puasa bersama. Pukul setengah 7 malam, persekutuan doa. Dan pukul setengah 8 malam, latihan ibadah raya pertama. Hari Sabtu pukul setengah 7 malam, latihan ibadah raya kedua. Hari Minggu pukul setengah 9 pagi, ibadah raya pertama. Dan pukul setengah 7 malam, ibadah raya kedua. Inilah jadwal pelayanan ibadah raya pertama. Pemimpin pujian Bapak Otniel Ambah. Musik Gusti, Gideon, Stephen, dan Tria. Singers Saudara Julius dan Ibu Hernita Ismail. Rebana, Ein, Vena, dan Erin. Multimedia, tim multimedia. Kolektan Bapak Binton Sihombing dan Bapak Medi. Aser, Bapak dan Ibu Yonas. Jadwal pelayanan ibadah raya kedua. Pemimpin pujian Bapak Musa 1. Musik Elsya, Gusti, Stephen, dan Juan. Singers Bapak Daniel Siahaan dan hamba Tuhan George Wenas. Rebana, Angel, Fanny, dan Vanessa. Multimedia, tim multimedia. Kolektan Saudari Novita Sari dan Saudari Clara. Aser, Bapak dan Ibu Petrus. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dibuatnya berhasil apa yang kau rancangkan. Tuhan Yesus memberkati. Demikian Warta Jemaat minggu ini. Semoga Tuhan menolong kita untuk tetap menjadi jemaat yang kokoh, bertumbuh, terang, dan mulia. Tuhan Yesus memberkati. Yang direncanakan. Hambanya ada di kota Mamuju ini karena ya ada musibah, dan ada yang lihat bus di depan Polres ya, yang bawa tabung dari Makassar oksigen 50 biji ya, dan syukur masih dekat, sudah dekat Mamuju ya, dan di Mamuju pun ini kakak kami satu angkatan dengan beliau. Beliau tidak ada keluarga di Mamuju, tapi ingat ada satu angkatan kakak kami, Pendeta Moses. Akhirnya puji Tuhan, pendeta ini dibawa oleh Tuhan di tempat ini dan sekaligus melayani kita
dalam ibadah pagi dan ibadah malam dari tempat ini. Saya sebagai wakil gembala dan tentunya Gembala Oma, kami mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk pelayanan firman Tuhan yang sudah disampaikan kepada jemaat Tuhan. Saya percaya bahwa firman Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi firman Tuhan itu akan mengerjakan perkara-perkara yang hebat. Puji Tuhan, doa kami Tuhan menyertai perjalanannya ke Manado dan selanjutnya menyeberang ke Sangir dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih untuk semua anak-anak Tuhan yang boleh hadir pada malam hari ini, baik jemaat maupun simpatisan. Doa kami Tuhan terus memberkati saudara, bahkan di sepanjang minggu dalam usaha kita, dalam tugas pekerjaan dan pelayanan kita, pendidikan kita semua. Kiranya kita diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, mari kita angkat bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Haleluya, haleluya. Nyanyi dan bersoraklah, haleluya. begitu baiknya Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk semua rangkaian ibadah yang telah kami lakukan pada malam hari ini. Dari awal pertengahan sampai selesainya Bapa, kami percaya hanya nama Tuhan yang kami tinggikan. Hanya nama Tuhan yang kami muliakan malam hari ini. Terima kasih Bapa, segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Sekali lagi berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Saman. Berkati dalam rumah tangga, berkati dalam pelayanan hamba-Mu. Dimanapun hamba-Mu berada, dalam pelayanan yang ada, diberkati oleh Tuhan. Memakai hamba-Mu menjadi alat di dalam kemuliaan-Mu Bapa, sehingga banyak jiwa-jiwa yang diteguhkan iman mereka. Bahkan banyak jiwa-jiwa yang boleh percaya kepada Engkau lewat pelayanan hamba-Mu Bapa.
Rumah tangga hamba-Mu diberkati oleh Tuhan. Seluruh jemaat yang dilayani pun diberkati oleh Tuhan. Kami percaya taburan benih firman Tuhan yang sudah ditaburkan dari pagi maupun malam hari ini, Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Tapi Tuhan bekerja dengan kuasa Roh Kudus-Mu, memateraikan kebenaran firman itu di dalam hati kami masing-masing. Makasih Tuhan, berkati kami semua yang menghampiri Tuhan pada malam hari ini, baik yang hadir secara offline di tempat ini maupun yang ikut ibadah ini secara online. Tuhan pun memberkati kehadiran kami semua umat-umat-Mu. Apa yang menjadi kebutuhan mereka, apa yang menjadi keperluan mereka, Tuhan kiranya yang akan mengadakan semuanya. Pergumulan-pergumulan mereka dalam bentuk apapun diberkati oleh Tuhan, dibukakan jalan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk ibadah yang telah kami lakukan malam hari ini. Biarlah kekurangan kelemahan yang Tuhan dapatkan di dalamnya Tuhan ampuni, dan Tuhan yang akan menyempurnakan ibadah malam hari ini bukan menurut kebaikan-kebaikan kami, tapi menurut rahmat dan anugerah-Mu saja Bapa. Sertai umat-umat-Mu yang akan kembali ke rumah mereka masing-masing. Tutup bungkus mereka, jauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan, niat jahat manusia dalam bentuk apapun kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Perlindungan Tuhan menyertai umat-umat-Mu tiba di rumah mereka masing-masing dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Bahkan sepanjang malam yang berjalan dalam peristirahatan kami pun dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Mari umat-umat Tuhan, arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Bawalah kiranya berkat, rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, pertolongan Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua hari ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kami akhiri ibadah malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya.